Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang konsep pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat di PPP. Sebelum kita belajar konsep pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara, marilah kita ulas dulu biografi beliau, Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat di PPT-nya masing-masing. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei di Jogja. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara yang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan yang mencerahkan saat menjalani masa persinggahan di Belanda. Jadi di sini belajarnya beliau itu dari Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah pendidikan, pengajaran dan mentosofi Dalton, pesantren dan asrama. Pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesia Persbrau. Ini kayaknya bahasa Belanda ini. Atau Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan masyarakat Indonesia. Saat ia berusia 40 tahun, ia mengganti namanya dengan nama Ki Hajar Dewantara, tak lagi Suwardi Suryaningrat. Begitu juga tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya biar bisa berbaur dengan rakyat-rakyat biasa. Tujuannya mengganti namanya itu. Selanjutnya, pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juni 1922, National Onderwijs Instituut, Taman Siswa dan Perguruan Nasional Taman Siswa. Sejak pertama didirikan adalah Taman Indra, Taman Kanak-kanak, dan kursus guru kemudian diikuti dengan Taman Muda, Taman Dewasa, merangkap Taman Guru. Setelah itu diikuti mendirikan Taman Madya atau SMA, Taman Guru, SPG, Prasarjana dan Sarjana Wiyata dalam waktu 8 tahun. Perguruan Taman Siswa telah hadir di 52 tempat. Berkat beliau luar biasa. Jasa-jasa beliau luar biasa. Dan selanjutnya, yang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Monggo teman saya, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.
Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran cerdas atau pintar, dan bertumbuh sehat. Bagaimana citra manusia di Indonesia berdasarkan konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu? Yang pertama yaitu manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter, yang artinya pendidikan diarahkan untuk meningkatkan citra manusia di Indonesia menjadi berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Yang kedua yaitu manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas, kognisi, atau tahu banyak dan banyak tahu. Dan kecerdasan itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan terbentuknya. Misalnya, yaitu karena rekayasa penjajahan berupa indoktrinasi. Yang ketiga yaitu manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, tapi lebih-lebih memiliki pengetahuan yang benar tentang fungsi-fungsi tubuhnya, yang memahami fungsi-fungsi itu untuk memerdekakan dirinya dari segala dorongan ke arah tindakan kejahatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek badannya manusia atau hidup lahirnya. Apa arti ungkapan tersebut? Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa aktivitas pengajaran itu berupa tindakan informatif tetapi sekaligus formatif. Pada tataran informatif, pengajaran adalah aktivitas membangun otonomi intelektual secara disengaja yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Jadi, istilah memerdekakan lahiriah di sini mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual, yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi ekstensial atau badaniahnya. Secara kodrati merupakan anugerah dari Allah. Kedua otonomi itu merupakan wilayah kodrati yang penegasannya bisa direkayasa melalui aktivitas pengajaran manusia secara beradab. Sementara pendidikan adalah upaya memerdekakan aspek batiniahnya. Maka, manusia yang mengalami kemerdekaan batiniah adalah yang menjadi subjek realitas, dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan membentuk dan menghantarkan seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi ekstensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati dirinya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai analisis konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari penjelasan di atas, tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dianalisis bahwa dalam konsep pendidikan ini, dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etis, suku, budaya, adat, dan kebiasaan, struktur ekonomi, status sosial, serta didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah adanya daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada satu teknik pengajaran dalam pendidikan yang menuntut tujuan membentuk jiwa anak sebagai bangsa yang berkarakter, membimbing manusia agar bisa hidup dengan kecakapan dan kepandaian sendiri, menciptakan manusia yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak juga harus didorong untuk berpikiran lebih maju, cerdas, dan memiliki pengetahuan yang bisa membuat dirinya sendiri terdorong untuk lebih aktif dalam sebuah kegiatan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami kemerosotan nilai moral, penghargaan terhadap peserta didik, pembentukan karakter, pendidikan memanusiakan manusia atau humanis, belenggu ketidakadilan pendidikan,
pendidik dan pendidikan yang monoton, pendidikan yang menjauhkan peserta didik dari kebudayaan, pendidikan yang hanya menekankan pada tingkat intelektualitas, dan pendidikan yang tanpa memberikan ruang kebebasan untuk berpikir kritis bagi peserta didik. Oleh karena itu, adanya konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya dapat membangun karakter siswa, tetapi juga bisa membangun moral, pengetahuan, kecerdasan, dan juga bisa membangun akhlak siswa menjadi lebih baik lagi. Jadi, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan pemikiran dalam membangun karakter peserta didik yang membangun secara maksimal diterapkan di dunia pendidikan, karena dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya digunakan dalam pendidikan pada masa sekarang ini. Buktinya, masih ada anak yang kurang dalam pendidikan, apalagi yang berada di daerah pelosok. Maka dari itu, konsep pendidikan yang telah dibuat atau dirancang oleh Ki Hajar Dewantara ini harus terus dikembangkan dan diamalkan sesuai dengan apa yang telah beliau tulis, agar pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang di kancah nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.